Terima kasih. Jadi kemarin hari Sabtu saya dengan Bupati dan seluruh Forkopimda sudah meninjau desa Gerulegi. Ada 10 kecamatan di sana yang terendam. Hasil pemantauan tadi pagi sudah mulai surut. Masyarakat sebagian ada yang sudah kembali, tapi masih terdapat 10 tempat pengungsian dan dapur umum yang disiapkan oleh Pemda, di mana sebagai insiden komandernya atau dan satgasnya adalah Dandim Cilacap. Tentunya ini dibantu oleh seluruh TNI. Dari sini ada Lanal, kemudian Lanut, Jenderal Birsal Sudirman, kemudian dari Polres, tentunya dari Pemda serta BPBD. Baik, penyebab utama pertama tentunya adalah faktor cuaca karena panjangnya durasi hujan akibat dari La Nina belahan selatan dari Indonesia. Kemudian juga ada faktor tentunya yang paling menentukan adalah terdapat beberapa bukit-bukit yang sudah gundul. Lagi itu jadi tugas kita bersama bagi Pemda, TNI, Polri untuk melestarikan hutan Indonesia. Jadi setelah nanti kita akan buat langkah-langkah mitigasi dulu supaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghijauan, kemudian pentingnya menjaga kebersihan saluran gorong-gorong, melibatkan seluruh stakeholder, pentahelik, kemudian TNI, Polri, Pemda, dan seluruh sosial organisasi kemasyarakatan ya, untuk selalu bersiap melaksanakan antisipasi banjir, membersihkan, menanam penghijauan, termasuk di Cilacap ini menurut Pak Bupati merupakan etalasinya bencana. Dari arah pantai ada tsunami, dari arah pegunungan ada banjir dan tanah longsor. Himbauan yang paling penting nomor 1 adalah jaga hutan kita. Kemudian kedua, kita laksanakan penghijauan semampunya. Yang ketiga, jaga kebersihan, terutama di gorong-gorong, selokan dan sebagainya, karena itu akan menyumbat aliran sungai. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem. TMMD ini ada kaitannya juga. Jadi sasaran fisiknya yang pertama adalah gorong-gorong sejumlah 3, kemudian perkerasan jalan sepanjang 1.450 meter dengan lebar 3 meter. Ini ditunjang dengan sarana infrastruktur talut sebagai saluran air, sehingga untuk memperkecil, ini salah satu langkah mitigasi untuk memperkecil resiko banjir ke arah daerah ini khususnya. Kemudian juga selain itu diperkuat juga dengan program pembuatan gorong-gorong dan MCK jumlah 2 unit, kemudian ditambah juga dibantu oleh anggaran dari Pemda. Terima kasih Bapak Bupati, ada RTLH dari Perkementan, kemudian dari Pemda dengan Basasnas. Kemudian untuk sasaran non fisik yang terpenting itu adalah kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme terhadap keberagaman Indonesia, persatuan dan kesatuan, sehingga masyarakat sebagai atau rakyat sebagai komponen cadangan itu siap untuk digerakkan apabila sesuatu waktu dibutuhkan. Kemudian mempererat soliditas TNI, Polri, dan Pemda serta rakyat. Ini yang penting. Kemudian untuk menunjang itu aplikasinya adalah berbagai macam program, mulai dari kesadaran tentang narkoba, ini dibawakan oleh rekan kita dari Polres, kemudian kesadaran tentang bencana alam, wawasan kebangsaan, kemudian pertanian, tahanan pangan, kita mendukung program unggulan Bapak Kasat, tahanan pangan dan stunting serta KB, pentingnya kesehatan. Kemudian juga ada ketahanan pangan, kemudian mengawal bagaimana wirausaha supaya tidak terlalu tergantung pada sektor pertanian sebagai kesinambungan sektor bisnis setelah dari pertanian ini apa yang harus diolah. Demikian. Oke, ada berapa personil, Pak? Yang terlibat dari TNI Polri sendiri ada 150 orang, dari 3 matra, darat, laut, udara, serta kepolisian. Kemudian dibantu oleh yang inti, dinas terkait seluruhnya dari Pemda, organisasi kemasyarakatan. Ini justru lebih besar, animonya luar biasa di sini. 350 orang, lebih dari tenaga inti yang kami siapkan. Ini animo kami, ini yang sangat menjadi modal utama bagi kita semua untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jangka pendeknya memang ini TMMD setiap dalam 1 tahun ada triwulan, ada 4 kali, berarti dalam 1 tahun. Khusus untuk triwulan ini adalah selama 1 bulan sudah didahului oleh pra TMMD dalam rangka mengantisipasi perubahan cuaca supaya mengejar target tepat waktu, dan ini sudah ada anggarannya, sudah direncanakan dengan baik dan dilaporkan ke pusat secara akuntabel dan transparan.
Demikian. Untuk jangka panjangnya ini kita siapkan untuk membina potensi wilayah pertahanan darat. Untuk khususnya apabila terjadi perang konvensional maupun non-konvensional, kita siap. Itu tadi ditunjang dengan sasaran fisik maupun non fisik. Demikian. Pak Camat, Selamat siang. Pak, ini untuk Kecamatan Bantarsari kan kembali mendapatkan program TMMD, Pak. Iya. Tanggapan Bapak selaku Camat Bantarsari bagaimana ini? Iya. Terima kasih. Tentu kami atas nama pemerintah Kecamatan Bantarsari sungguh mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran TNI AD, Pak Dandim, Pak Dantem yang telah menunjuk desa kami, khususnya Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari sebagai lokasi TMMD reguler ke-115. Dan menurut kami ini istimewa. Dari tingkatannya, artinya Sungkuyung, kemudian reguler, kita ambil reguler. Dan tentu juga kami berterima kasih kepada Kepala Dispermas Kabupaten Cilacap yang telah membantu dan memfasilitasi dari persiapan-persiapan awal sampai dengan pelaksanaan pembukaan hari ini dan nanti sampai dengan penutupan 1 bulan mendatang. Lantas keterlibatan warga masyarakat Bantarsari sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah khususnya di Desa Bulaksari ini Pak Lurah luar biasa. Artinya dari pergerakannya sebelum mulai saja kita sudah melaksanakan pra TMMD kurang lebih selama 2 minggu, Pak Lurah. Betul. 2 minggu. Dan insya Allah target pengerjaan yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 1 bulan sepanjang proses TMMD kita bisa selesaikan lebih cepat. 80% kondisi awal 80%. Bahkan tidak hanya targetnya yang awalnya yang 700 kurang lebih 700 meter, tetapi Jalan Usaha Tani, Talut Usaha Tani, kemudian pengerjaan jalan ini kita targetkan 1.400 satu sisi. Iya. Insya Allah ini akan mencapai lebih panjang dari yang targetan semula. Lantas ini, Pak, nanti setelah selesainya dengan pembangunan jalan tersebut, agar kedepannya bisa awet, himbauan sendiri untuk warga masyarakat bagaimana, Pak? Iya. Tentu perlu kami mengingatkan kepada masyarakat, khususnya Desa Bulaksari dan masyarakat sekitar yang menggunakan akses jalan tersebut, ini fasilitas sudah dibangun dengan susah payah. Tentu kami sangat berharap bahwa bangunan yang sudah ada, bagaimana kemudian bisa dipelihara sehingga fungsinya dan keawetannya bisa berlangsung lebih lama untuk kemanfaatan masyarakat. Dijaga. Oke, terima kasih Pak Camat. Selamat.